Kalau mengucap syukur dalam keadaan lagi baik-baik, maka semua orang bisa. Mengucap syukur pada saat ada hal yang kita doakan, lalu Tuhan langsung jawab doa kita, lalu kita bilang Tuhan baik. Semua orang pun bisa melakukan ya saudara. Lagi nyaman, aman, tentram, sentosa, tidak ada masalah apapun. Lalu Anda bilang Tuhan baik, itu mah semua orang juga bisa saudara. Tapi bisakah kita mengucap syukur kepada Tuhan pada saat keadaan itu lagi tidak nyaman, tidak aman saudara. Lagi parah-parah, ada masalah tuh yang berat yang kita hadapi. Tapi kita tetap bilang dalam doa kita, terpujilah Allah. Itu luar biasa loh saudara. Karena banyak orang kalau dalam masalah, dalam pergumulan, dalam tantangan, mulai dengan doanya tidak terpujilah Allah. Pasti dia mulai langsung protes. Mulai dengan pengeluhan, mulai dengan marah dan lain sebagainya. Bukan begitu saudara. Apapun yang kamu alami, untung, rugi, susah, senang, mulailah dengan bilang terpujilah Allah. Dua Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Saya akan baca ayat 3, saudara baca ayat yang keempat, lalu ayat yang kelima kita sama-sama membacanya. Ayat yang ketiga dikatakan seperti ini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4. Ayat 5 kita sama-sama, 1, 2, dan 3. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengar firman, membaca firman, serta melakukan di dalam kehidupannya dan tentu dalam tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih ada di dalam tema besar kita saudara-saudara, ya, the glory behind suffering atau kemuliaan di balik penderitaan. Kita masih ada di dalam tema besar ini dan ini sudah sangat panjang pembahasannya dari Bapak Gembala sendiri, lalu dari hamba-hamba Tuhan yang lain, bahkan saya sendiri, dan sesuai apa yang Bapak Gembala sampaikan saudara-saudara bahwa tema ini akan berakhir di ibadah kenaikan saudara. Jadi di ibadah kenaikan baru tema ini dituntaskan saudara. Jadi kita masih berbicara tentang tema ini saudara, karena memang di tanggal 29 kalau tidak salah ibadah kenaikan itu saudara ya, kita akan belajar juga saudara ya, di mana Yesus dimuliakan oleh Bapa dalam kemuliaan yang ia miliki sebelum dunia dijadikan saudara ya. Mengapa ia dimuliakan saudara? Karena pekerjaannya, tugasnya, misinya sudah dituntaskan dengan sempurna saudara. Makanya di dalam Yohanes 17 ayat 4 sampai ayat yang kelima, doa Yesus ya, Yesus katakan seperti ini. Yohanes 17 ayat 4 sampai ayat yang kelima, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada saudara. Jadi ini akan dibahas nantinya saudara di bagian akhir yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu yang lalu. Tema ini akan berakhir dalam ibadah kenaikan saudara. Dan tentu kita kalau belajar tentang penderitaan Yesus saudara ya, penderitaan Yesus itu menjadi pola atau patron bagi setiap kita. Kalau Yesus menderita, maka kita pun ya pasti menderita saudara. Kalau Yesus bangkit, maka kita pun akan dibangkitkan saudara ya. Yesus naik ke sorga, maka kita pun pasti akan ke sorga. Tapi tentu orang-orang yang ke sorga adalah orang-orang yang percaya. Sangat tidak mungkin saudara-saudara di sorga ada orang-orang yang tidak percaya. Pasti orang-orang yang percaya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan,
Kita masih berbicara seputaran penderitaan, saudara-saudara. Namun di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5 ini tentu kita tidak hanya menyoroti soal penderitaan saja, karena ada penghiburan, saudara-saudara, bagi setiap kita. Jadi kita perlu ingat ya, memang orang Kristen itu harus menderita, saudara. Tapi ingat, dalam setiap penderitaan kita ada penghiburan dari pihak sorga kepada saya dan saudara. Nah, kalau kita bicara tentang penderitaan, saudara, maka ada 2 jenis penderitaan di dalam Alkitab yang saudara sudah tahu, ya pasti saudara sudah tahu. Ada 2 jenis penderitaan yang disampaikan oleh Alkitab. Penderitaan yang pertama adalah penderitaan karena dosa, karena pelanggaran, saudara, karena kesalahan. Itu ada orang-orang yang seperti itu mengalami penderitaan. Penderitaan itu adalah bentuk penghukuman karena dosa yang dia lakukan, saudara. Tapi ada juga yang kedua adalah penderitaan karena kasih karunia Allah. Kalau penderitaan karena dosa, saudara bisa lihat Mazmur 117 ayat yang ke-17 bilang begini. 117 lagi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka, saudara. Jadi ini penderitaan yang dialami akibat pelanggaran, kesalahan atau dosa, saudara. Tapi jenis yang kedua ya, penderitaan karena kasih karunia Allah. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20 mengatakan begini. Mudah-mudahan saya tidak salah. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi ada 2 jenis penderitaan, saudara. Jenis penderitaan yang pertama menderita karena dosa, karena pelanggaran, karena kesalahan. Lalu yang kedua penderitaan, saudara, yang dialami itu kasih karunia bagi orang-orang percaya. Nah, tentu sorotan kita ya pada jenis yang kedua, saudara, penderitaan karena kasih karunia Allah. Tapi menariknya Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5 ini, saudara, ternyata tidak hanya didominasi oleh penderitaan saja, tapi ada juga yang namanya penghiburan. Di ayat yang ketiga dari 2 Korintus pasal 1 saja, di situ Paulus mengatakan bahwa Allah sumber penghiburan, ya. Allah sumber penghiburan, bahkan Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Ayat 4b dikatakan penghiburan itu diterima dari Allah. Jadi penghiburan yang sejati itu berasal dari pihak Allah, saudara. Bahkan ayat yang kelima dikatakan di situ, saudara, bahwa sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan, ya. Biasanya orang hanya soroti berlimpah-limpah dalam berkat ini, berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ada kesengsaraan yang berlimpah-limpah, ada penderitaan yang kita alami itu bertubi-tubi, luar biasa kita alami. Tapi juga, saudara, ada penghiburan yang berlimpah-limpah, ada kesengsaraan yang berlimpah-limpah, ada penderitaan yang berlimpah-limpah, tapi juga ada penghiburan yang berlimpah-limpah. Ini mau menunjukkan kepada saya dan saudara, Bapak Ibu, bahwa apapun penderitaan yang kita sedang alami hari-hari ini, apapun kesengsaraan yang kita sedang alami hari-hari ini, apapun pergumulan yang kita alami hari-hari ini, ingat baik-baik, Allah itu sumber penghiburan dan Dia pasti menghibur setiap kita. Dan saya sudah pernah sampaikan dalam khotbah beberapa waktu yang lalu bahwa kalau kita bicara tentang penghiburan, saudara, penghiburan yang sejati itu hanya diberikan bagi orang-orang percaya dan tidak diberikan bagi orang-orang yang tidak percaya, saudara. Jadi bersyukurlah bagi Anda yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Anda boleh mengalami persoalan dan pergumulan tantangan, tapi ada penghiburan bagi saya dan saudara. Amin ya, saudara. Kalau kita ingat tentang kisah perempuan-perempuan yang pergi ke kubur, saudara, ya. Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain yang pergi ke kubur, ya. Kubur itu kan dijaga oleh prajurit-prajurit, dan dalam perjalanan mereka bertanya satu dengan yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Tapi mereka terus berjalan, luar biasa ya. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang akan menggulingkan batu itu, mereka punya niat yang sangat tulus, niat yang sangat baik, saudara, untuk pergi ke kubur. Tapi ada problemnya, ada persoalannya, batu kubur itu belum terguling. Tapi luar biasanya, meskipun batu kubur itu belum terguling dan mereka juga tidak tahu siapa yang akan menggulingkan, tapi mereka tetap jalan.
Kadang-kadang kan kita nih tunggu masalah selesai dulu, betul ya? Kadang-kadang kita tunggu masalah selesai dulu, kadang-kadang kita tunggu kita punya persoalan itu diselesaikan dulu baru datang kepada Tuhan. Tidak boleh begitu, belajar dari ini perempuan-perempuan. Mereka tidak tahu siapa yang akan menggulingkan batu itu, tapi mereka tetap jalan sampai juga pada tujuan. Dan pada akhirnya, saudara, batu kubur itu terguling. Dan Alkitab mencatat yang menggulingkan batu itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat yang menggulingkan batu itu. Kehadiran malaikat itu pasti menakutkan, saudara. Makanya jangan nyanyi kirim aku malaikatmu. Jangan, saudara. Kehadiran malaikat itu pasti menakutkan, saudara. Bahkan Alkitab mencatat prajurit-prajurit waktu itu sangat ketakutan. Dan perempuan-perempuan pun sangat ketakutan. Tapi malaikat Tuhan bilang begini, jangan takut. Kata jangan takut itu, saudara, hanya tertuju kepada perempuan-perempuan itu dan tidak tertuju kepada prajurit-prajurit. Ini yang saya bilang tadi, saudara, ya. Orang yang percaya, ya, Kristen sejati dan Kristen tidak sejati sama-sama mengalami problem yang sama, sama-sama mengalami masalah yang sama, tapi penghiburan sejati hanya bagi orang percaya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya. Kita akan belajar dua hal saja dari bagian ini, saudara. Ya, ada dua hal yang kita mau pelajari dari bagian yang kita baca 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Tentu ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus, saudara. Ini merupakan pesan-pesan dari Rasul Paulus yang sangat luar biasa yang disampaikan kepada jemaat Korintus, dan juga ada pelajaran-pelajaran menarik yang bisa kita dapatkan di sana. Hal pertama yang kita mau belajar pada kesempatan pagi hari ini, saudara, adalah teladan seorang Rasul Paulus. Di ayat 3 dia mengatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus meskipun keadaan tidak sedang baik-baik, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa untuk menggiring kita, mendorong kita, saudara, untuk mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Tidak hanya pada saat situasi lagi enak-enak, lagi baik-baik saja, lagi aman-aman, lagi nyaman, saudara. Di sini kita akan belajar nantinya, saudara, bahwa Rasul Paulus ini mengucap syukur, saudara, membukanya dengan kalimat ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan dia dalam keadaan yang baik-baik, ada nyaman-nyaman, ada enak-enak, tidak. Nanti kita akan bahas bagian ini, saudara, diberkati oleh Tuhan. Tapi saya mau berikan keterangan dulu, saudara, di bagian yang pertama ini, baru kita lanjutkan, ya, teladan dari Rasul Paulus, saudara, ya, mengucap syukur meskipun keadaan tidak sedang baik-baik. Ada keterangan yang saya mau sampaikan kepada saudara di ayat yang ketiga ini. Dikatakan begini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai di sini, saudara, ya. Kalau kita baca bagian ini, saudara, ya, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, bagian ini tidak bermaksud mengatakan bahwa Bapa adalah Yesus, ya, atau Yesus adalah Bapa. Ini yang perlu saya kasih keterangan dulu, ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini tidak sedang yang mengatakan bahwa Bapa itu Yesus atau Yesus itu Bapa. Jelas ini beda, saudara, ya. Jelas berbeda, karena kalau kita bicara tentang Allah Tritunggal, Bapa itu pribadi sendiri, Yesus itu pribadi sendiri, Roh Kudus itu pribadi sendiri, tapi dalam satu hakikat. Amin. Bapa, Putra Yesus dan Roh Kudus itu satu hakikat. Hakikatnya Allah, saudara. Yesus bukan Bapa. Bapa juga bukan Yesus. Makanya saya ingin berikan keterangan kepada kita supaya kita tidak salah. Karena kan adalah pujian-pujian rohani juga yang mengatakan begitu. Yesus kau Bapa yang baik. Yesus bukan Bapa. Bapa ya Bapa, saudara. Bapa itu pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Yesus pribadi kedua dari Allah Tritunggal, saudara. Sama seperti kita toh, ya. Kita boleh berbeda jabatan mungkin di kantor, ya. Secara keuangan pun kita beda, saudara. Tapi secara hakikat itu kita sama. Manusia. Kita semua ini manusia sama, hakikatnya sama. Begitu pula dengan ini. Jadi yang saya mau kasih tahu kepada saudara, beritahukan kepada saudara hari ini bahwa jangan salah kita mengerti bagian ini, saudara, ya.
Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, bagian ini tidak bermaksud mengatakan bahwa Bapa adalah Yesus atau Yesus adalah Bapa. Kita bisa lihat dalam terjemahan yang lain. Dalam terjemahan yang lain misalnya bahasa Indonesia sehari-hari dia bilang begini, terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam terjemahan lama, segala puji bagi Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa dari penguasa kita Kristus Yesus. Ya, itu ada kurang di terjemahan lama. Jadi ini bukan mengarahkan kita untuk memahami bahwa Yesus itu Bapa, bukan saudara. Ya, Yesus ya Yesus, Bapa ya Bapa. Makanya Matthew Henry dia bilang begini saudara. Matthew Henry mengatakan begini. Allah merupakan Bapa dari Kristus menurut kodrat ilahinya yang diturunkan dari kekekalan. Selain itu Allah adalah Bapa dari manusia Kristus melalui dikandungnya ia secara ajaib di dalam rahim seorang perawan. Ini hanya bersifat keterangan bahwa Bapa yang dimaksud itu bukan Yesus. Yesus juga bukan Bapa. Mereka pribadi yang berbeda saudara, tapi tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, sederajat melekat satu sama lain. Itu Allah Tritunggal, saudara diberkati oleh Tuhan. Kembali kepada yang pertama, hal apa yang bisa kita teladani dari Rasul Paulus? Di ayat 3 ini saudara, Paulus mengatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan saudara bahwa Paulus membukanya dengan ucapan syukur meskipun keadaan tidak sedang baik-baik. Ini hal yang luar biasa saudara. Kalau mengucap syukur dalam keadaan lagi baik-baik saudara, maka semua orang bisa mengucap syukur pada saat ada hal yang kita doakan, lalu Tuhan langsung jawab doa kita, lalu kita bilang Tuhan baik. Semua orang pun bisa melakukan ya saudara. Lagi nyaman, aman, tentram, sentosa, tidak ada masalah apapun. Lalu Anda bilang Tuhan baik, itu mah semua orang juga bisa saudara. Tapi bisakah kita mengucap syukur kepada Tuhan pada saat keadaan itu lagi tidak nyaman, tidak aman saudara. Lagi parah-parah, ada masalah tuh yang berat yang kita hadapi. Tapi kita tetap bilang dalam doa kita, terpujilah Allah. Itu luar biasa loh saudara. Itu saya percaya Tuhan bekerja dalam diri saudara sehingga saudara bisa begitu. Amin. Karena banyak orang kalau dalam masalah, dalam pergumulan, dalam tantangan, mulai dengan doanya tidak terpujilah Allah. Pasti dia mulai langsung protes, mulai dengan pengeluhan, mulai dengan marah dan lain sebagainya. Bukan begitu saudara. Apapun yang kamu alami, untung, rugi, susah, senang, mulailah dengan bilang terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah. Itu luar biasa. Ini yang Tuhan mau kita pelajari. Makanya kalau kita belajar tentang doa Bapa kami, kalau tidak salah, ya doa Bapa kami. Kalau kita belajar tentang doa Bapa kami itu kan kita diajarkan begitu, saudara. Matius pasal 6 ayat 9 dan seterusnya. Matius pasal 6 ayat 9 dan seterusnya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dalam doa kita mulai dengan memuliakan Tuhan. Doa Bapa kami, saudara, ini kita tidak diperintahkan untuk dalam segala hal doa pakai doa Bapa kami. Masalahnya doa Bapa kami ini tidak mencakup semua. Tapi maksudnya doa Bapa kami itu ada pola di situ yang perlu kita tarik dalam setiap doa-doa kita. Doa Bapa kami itu dimulai dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Semua mu. Dalam doamu Tuhan dulu yang dipermuliakan. Terpujilah Allah. Pokoknya semua untuk kemuliaan Tuhan. Jangan langsung masuk pada masalah. Nanti berikut ayat 11 dan seterusnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini bicara kebutuhan kita. Ayat 12 dikatakan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini harus menjadi pola dalam setiap doa-doa kita. Jangan datang langsung pada Tuhan lalu minta atau protes. Tidak ada sedikit pun kita bilang terpujilah Allah. Masalah kamu mau berat seperti apapun, mulailah dalam doa mau bilang terpujilah Allah. Muliakan dia dulu, saudara. Karena doa Bapa kami ini menarik, saudara, untuk kita pelajari. Semua Tuhan dulu, Tuhan dulu, Tuhan dulu. Setelah itu baru kamu minta kamu punya. Tuhan juga pasti tahu, mengerti. Dia Allah yang mengerti dan peduli setiap kita. Urus Tuhan punya dulu. Amin. Meskipun itu sulit loh. Tapi saya percaya Tuhan bisa tolong kita. Mulai dengan bilang terpujilah Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Wah, itu sesuatu yang sangat luar biasa yang perlu kita pelajari, saudara. Nah, mengapa saya katakan bahwa
Kita perlu teladani Rasul Paulus, saudara. Karena kalau kita lihat, saudara, ya, penderitaan yang dialami oleh Paulus ini begitu dahsyat, saudara, ya. Karena kalau kita baca ayat 3, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi kalau saudara baca dari ayat 4 sampai ayat yang ke-9, itu banyak penderitaan yang dialami oleh Paulus. Coba ayat yang keempat saudara lihat. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Bukan tidak ada penderitaan. Dalam segala penderitaan kami ada penderitaan. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Saudara lihat yang bagian awal, frasa pertama. Kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Mereka menderita, dan itu bukan menderita biasa. Dia pakai kata berlimpah-limpah. Itu berarti itu kesengsaraan itu bertubi-tubi. Itu penderitaan itu bertubi-tubi, luar biasa. Saudara-saudara, ayat 6. Jika kami menderita, ngomong lagi tentang menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ayat yang ke-7. 6 bicara penderitaan, 7 bicara apa lagi? Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Ayat 4 dan seterusnya, Paulus ngomong tentang penderitaan yang dialaminya. Tapi dia mulai dengan ucapan syukur. Terpujilah Allah. Waktu dia bilang terpujilah Allah, bukan keadaan lagi baik-baik, bukan lagi enak-enak, saudara. Penderitaan, bahkan penderitaan yang dialami, kesengsaraan yang dialami di ayat yang kelima itu bilang berlimpah-limpah, bertubi-tubi, dahsyat. Tapi tetap bilang terpujilah Allah. Wow, itu luar biasa. Dan saya berharap kita pun demikian, saudara. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara, ya kan penderitaan bermacam-macam, ya. Dan semua kita dengan penderitaan kita masing-masing. Tapi saya berharap kita tetap bilang terpujilah Allah. Itu penting, saudara, untuk kita pelajari bersama-sama. Tapi pertanyaannya sekarang, penderitaan seperti apa yang dialami oleh Paulus? Kalau saudara baca secara keseluruhan tidak ada, saudara, ya, dijelaskan secara eksplisit penderitaan seperti apa, saudara. Tapi ada beberapa dugaan. Ada beberapa dugaan tentang penderitaan daripada Paulus. Ya mungkin, ya, yang pertama mungkin kekacauan yang ditimbulkan oleh Demetrius, seorang tukang perak yang merasa terusik karena usahanya diganggu oleh Paulus yang memberitakan Injil. Kisah 19 ayat 23 sampai 28. Kisah 19 ayat 23 sampai 28. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Jadi Paulus ini lagi berkhotbah dengan sangat luar biasa. Tapi itu, saudara, ada yang merasa terusik, yaitu Demetrius ini, seorang tukang perak. 24. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ayat 25. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Ya, dia mulai saudara-saudara untuk mempengaruhi, ya, teman-teman lain atau orang-orang lain supaya membenci atau menolak Paulus, saudara. 26. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa, saudara. Padahal bukan hal yang tidak baik yang disampaikan oleh Paulus. Ini firman Tuhan, saudara, ya. Dan dia ketakutan bisa mempengaruhi orang-orang pada waktu itu, ya, untuk mengambil jalan yang benar, percaya Yesus, lalu nanti mereka tidak lagi, ya, membeli, ya, barang-barangnya. Kira-kira begitu. 27. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya, akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. 28. Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis dewi orang Efesus. Jadi dia berhasil mempengaruhi orang-orang untuk benci Paulus, saudara. Ini Demetrius ini, saudara. Biasanya begitu, ya, saudara-saudara.
Kalau ada orang-orang tertentu yang pegang dosa dan tidak mau lepaskan dosa itu, kalau kita khotbah keras, pakai data firman yang jelas, mereka merasa terusik. Mereka tidak suka, saudara. Itu mah biasa. Mereka akan memprovokasi orang lain untuk benci kita. Itu mah biasa. Sudah ada. Ini dalam Alkitab. Paulus mengalaminya, saudara. Memprovokasi orang untuk benci Paulus. Padahal apa yang disampaikan Paulus ini benar. Itulah, saudara. Ya, orang-orang yang merasa terusik, ya itu begitu, saudara. Orang-orang yang pegang dosa kuat-kuat, nyaman di dosa, gemar di dosa, lalu kita khotbah itu mereka tidak suka, saudara. Saya ini khotbah, saya suka lihat orang yang duduk di kursi, saya tahu gerakan-gerakan mereka, saudara. Saya tahu, saudara, saya sudah khotbah beberapa kali dan jujur saya tidak bikin-bikin di hadapan Tuhan, saya tidak bikin-bikin keras. Memang saya sudah begitu, saudara, dan saya lihat. Kalau saya lihat mereka duduk tidak betul, muka tidak betul, itu kan kelihatan kita di depan. Mereka kejengkel begitu, bahkan ada yang bilang, undangin satu pemalas, ada bank tertentu ya, kenapa mesti undang dia? Dia itu selalu omong gotong segala macam. Saya ngomong pakai data ayat, saudara. Saya bukan asal ngomong. Makanya jangan undang toh. Tapi kalau Bapak yang mengizinkan undang saya, kau puas hati, Bapak yang atur. Pasti saya diundang. Memang mesti begitu. Kita harus jujur apa adanya, bukan makan puji. Makanya saya WhatsApp ke beberapa sahabat kaum pria, saya bilang doakan kami supaya kalau kami ngomong firman tuh keras benar, bukan motivasi makan puji. Aduh, kalau makan puji dijauhkan dari kami. Ngomong apa adanya, kalau memang firman mesti ngomong apa adanya. Orang lain terusik tidak, pasti terusik. Orang lain benci kamu, pasti benci kamu. Dan dia akan memprovokasi yang lain untuk jangan undang kamu. Kamu tidak undang saya, urusan amat. Tuhan bisa buka di tempat yang lain. Amin. Ini merasa terusik, saudara-saudara, dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Makanya dia bikin huru hara yang luar biasa, Demetrius ini. Jadi bisa jadi, saudara, kekacauan ini, saudara ya, yang berkaitan dengan penderitaan seperti apa yang dialami oleh Paulus. Atau juga mungkin, saudara, perkelahian dengan binatang buas. Ini ngeri loh, saudara. Di dalam Efesus, perkelahian dengan binatang buas di Efesus, maksudnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 31-32. 1 Korintus 15 ayat 31-32, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Jadi mungkin saja berkaitan dengan bagaimana Paulus ini, saudara, mengalami hal sulit, dalam hal ini perkelahian dengan binatang buas, atau mungkin penderitaan yang lain. Ya, misalnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat yang ke-28 yang biasa diangkat, saudara ya. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Mungkin saja, saudara, penderitaan ini yang dialami oleh Paulus, atau mungkin penderitaan yang lainnya. Saya juga tidak tahu, saudara, pastinya bagaimana. Tapi apapun itu, dari bagian yang kita baca ini, saudara, bahwa yang dialami oleh Paulus ini tidak mudah. Itu penderitaan yang sulit, saudara. Karena ayat yang kelima bilang kesengsaraan yang berlimpah-limpah. Berarti itu bukan penderitaan biasa. Ini bukan penderitaan yang seperti kita alami di Kupang sini. Kalau kita mau tekanan apa dari pihak luar, tidak ada. Di sini kita ada aman-aman, ada nyaman-nyaman. Tapi aman-aman, nyaman-nyaman tidak pernah cari Tuhan, itu masalahnya. Aman-aman, nyaman-nyaman tidak pernah ibadah, itu masalahnya. Takutnya Tuhan kasih sedikit tantangan yang besar terjadi di kota Kupang. Tolong kalau aman dan nyaman, cari Tuhan. Supaya nanti kalau situasi tidak aman, saudara, kita sudah terbiasa melekat pada Tuhan, saudara, diberkati oleh Tuhan. Jadi memang pastinya apa penderitaan yang dialami oleh Paulus ini, seperti apa penderitaannya kita tidak tahu. Tapi dari pembacaan yang kita baca itu penderitaan yang ngeri, pergumulan yang dahsyat yang dialami oleh Paulus. Tapi dia bilang terpujilah Allah. Itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu saudara. Saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu sedang, mungkin yang duduk di kursi sedang mengalami sakit. Sekarang ini ada duduk di kursi, dengar khotbah tapi ada sakit. Memuji menyembah Tuhan ada sakit. Tapi kamu tetap datang dan menyembah Tuhan, itu luar biasa. Kamu akan merasakan penghiburan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Amin, saudara. Anda cari penghiburan di luar sana, penghiburan dari dunia, Anda tidak mungkin dapatkan. Karena damai
dunia tidak bisa berikan. Damai palsu bisa dunia berikan, tapi asli tidak bisa. Hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya saya sering bilang dalam khotbah-khotbah saya, uang Anda mau banyak seperti apapun, Anda tidak bisa beli damai sejahtera dan sukacita. Tidak bisa. Damai dan sukacita itu berhubungan dengan satu pribadi, Yesus Kristus. Anda terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, dan Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Anda akan mengalami hal itu. Dunia tidak bisa berikan buat Anda, tidak bisa. Bahkan Anda tidak bisa beli damai, sukacita, apalagi keselamatan. Itu tidak bisa, saudara, diberkati oleh Tuhan. Murni itu adalah anugerah. Tapi apapun itu, saudara, yang dialami Paulus tidak mudah. Itu penderitaan yang sulit, bahkan di ayat yang kelima mengatakan kesengsaraan yang berlimpah-limpah. Tapi luar biasa, sikap Paulus adalah bersyukur. Ia mengatakan di ayat yang ketiga, terpujilah Allah, ya. Meskipun dalam penderitaan, tapi Paulus membukanya dengan memuji Tuhan. Ini luar biasa dan harus diteladani oleh setiap kita. Di rumah, kalau kita berdoa dalam mesbah keluarga, masing-masing mulai dengan memuliakan Tuhan, ya. Meskipun masalah belum selesai. Waktu saudara berdoa, ya, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, ya. Mungkin masalah itu belum selesai. Pas amin itu bukan masalah sudah selesai. Mungkin bisa saja masalah tambah banyak. Tapi dengar saudara, waktu kita berdoa sungguh-sungguh, ya, mungkin bukan masalahnya yang berubah, kitanya yang berubah. Amin. Yang lebih luar biasa mana, saudara? Kitanya yang berubah, saudara. Kalau kitanya yang berubah, cara pandang kita, ya, atau pemahaman kita jadi berubah, saudara. Ya, maksudnya melekat sungguh-sungguh pada Tuhan. Masalah apapun, saudara pasti kuat menghadapi masalah itu. Amin. Makanya saya sering bilang, toh Filipi pasal berapa tuh? 4 ayat 13, kok? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya sering bilang bahwa kata kunci dalam ayat ini adalah di dalam Dia. Persoalannya kita di dalam Dia atau tidak. Banyak kita tidak kuat dalam pergumulan-pergumulan karena tidak di dalam Dia. Harus di dalam Dia, saudara, baru Anda kuat. Tapi jangan di dalam Dia pas ada masalah, baru hanya di dalam Dia. Mau ada masalah, tidak ada masalah, mau lagi nyaman, tidak nyaman, di dalam Tuhan terus. Tuhan pasti menolong setiap kita. Makanya kalau kita bandingkan dengan tulisan Rasul Paulus yang lain, misalnya Efesus 5 ayat 20 dan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, ya, ini terlihat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus yang mengucap syukur kepada Tuhan meskipun keadaan tidak sedang baik-baik itu tidak berlebihan. Karena memang dalam tulisan-tulisannya dia bilang seperti ini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Lalu ayat yang kedua, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 juga senada, saudara, ya, bicara tentang ucapan syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan, segala sesuatu dan segala hal, itu kita harus mengucap syukur. Itu dari kata Yunani yang sama, dia menggunakan kata pas. Itu dalam segala peristiwa mengucap syukur. Dalam segala hal mengucap syukur. Dalam segala keadaan mengucap syukur. Ya, mau untung mengucap syukur, rugi mengucap syukur, sehat mengucap syukur, sakit mengucap syukur, mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu yang Paulus ajarkan kepada kita. Makanya tidak berlebihan. Dari pembahasan kita 2 Korintus pasal 1 ayat 3 itu dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia memang sering melakukan hal itu. Ya. Berapa banyak kita yang terbalik, ya saudara? Dalam masalah pergumulan penderitaan, malah hal yang dilakukan oleh setiap kita adalah protes, marah, emosi, ya, menyalahkan suami, istri, anak, bahkan Tuhan pun kita berani salahkan. Padahal Tuhan tidak pernah salah, kita yang salah. Tapi karena emosi kita salahkan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Kamu tidak pernah ngomong kenapa ini terjadi pada saat kamu dapat berkat. Tidak pernah ngomong. Tuhan kasih berkat tidak pernah bilang, Tuhan mengapa kamu berikan kepadaku? Tidak pernah. Dia akan ngomong bilang, kenapa ini terjadi? Itu pada saat dia ada dalam masalah baru dia bilang, kenapa ini terjadi? Kalau dapat berkat banyak, dia bilang, kenapa beta Tuhan? Tidak pernah. Ini luar biasa untuk kita pelajari bersama-sama, ya. Kalau kita bandingkan dengan istri Ayub. Nah ini yang terjadi. Istri Ayub itu begitu. Waktu Tuhan izinkan ujian yang begitu dahsyat terjadi dalam kehidupan Ayub. Harta kekayaan habis. Anak 10 orang mati. 7 laki-laki, 3 perempuan mati. Itu tidak mudah loh saudara. Ini bukan kehilangan ayam. Kehilangan ayam kita stres, ayam Bangkok. Betul tuh. Kehilangan kita pun binatang, anjing saya di rumah. Kita stres saudara. Ini kehilangan anak. Bukan 1, 10 saudara. Ini
Ini bukan tingkat stres yang biasa, ini stres luar biasa, saudara. Tapi belajar daripada Ayub, dia tidak sedikit pun membuka mulutnya untuk mengutuki Allah. Malah istrinya bilang begini dalam Ayub pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Maka berkatalah istri Ayub istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Lebih baik kamu kutuk kamu pu Allah dan matilah. Kita jangan seperti itu. Apapun masalah kita jangan kasih keluar bahasa seperti ini. Jangan, saudara. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di dalam Ayub 1 ayat 21, saudara, waktu dia mengalami hal sulit ini dia bilang, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tetap ada kata terpujilah nama Tuhan. Ini hal yang luar biasa, saudara-saudara, yang harus kita lakukan dalam hidup kita.